puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan nikmat hidayah dan inayahnya kepada kita, hingga pada kesempatan pagi ini kita semua hadir di dalam masjid yang kita cintai ini, dan semoga setiap langkah kaki kita dihitung oleh Allah sebagai amal yang soleh, dan dengan amal yang soleh Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Selawat serta salam tidak pernah lupa selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, seorang pahlawan, seorang pejuang yang tidak pernah mengenal lelah, tidak pernah mengenal putus asa, membawa dan membimbing umatnya dari alam kegelapan, dari alam di mana manusia tidak pernah mengerti kebenaran, hingga alam terang benderang yang kita rasakan pada kesempatan pagi hari ini. Kita semua dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, ada hal yang penting dalam kehidupan ini yang selalu dilupakan oleh manusia, dilupakan oleh diri manusia yang ingin menghadapi kehidupan setelah kehidupan ini. Ada yang dilupakan oleh setiap anak manusia ketika dia hidup di atas dunia ini, dan dia akan bertemu dengan kehidupan dan akan bertemu dengan orang yang dimana orang ini adalah yang dicintai oleh seluruh umat manusia. Bahkan bukan hanya manusia, tetapi alam semesta pun mencintai. Di mana nanti kita akan duduk. Ada hal sebagaimana dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali diutus sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam, langit, bumi beserta isinya. Ini adalah semesta alam. Jadi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul itu adalah orang yang paling dicinta. Kecintaan kepada Rasul dimulai sejak manusia sebelum dilahirkan ke atas bumi. Nabi Adam alaihissalam adalah orang yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Lalu ketika Nabi Adam berbuat salah, Nabi Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah sambil mengucapkan atau bertawasul dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, wahai Muhammad, wahai Adam, kamu tahu dari mana nama Muhammad? Sedangkan aku
belum menciptakan manusia melainkan hanya engkau wahai Adam. Ketika engkau meniupkan ruh ke dalam diriku, kata Nabi Adam. Kalau para asatid nanti bisa dibuka di Dalailun Nabawiyah. Ketika engkau menciptakanku dan meniupkan ruh ke dalam tubuhku, ketika aku bangun dari sujud, maka aku melihat tulisan di bawah arasy, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tentu nama itu adalah bukan nama sembarang nama. Nama itu adalah nama yang sangat berarti bagimu ya Allah. Benar engkau wahai Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan pernah menciptakan engkau wahai Adam. Bahkan dalam riwayat lain, laula Muhammad ma khalaqtul afla. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan pernah ciptakan alam semesta ini. Artinya Bapak dan Ibuku sekalian, anak-anakku sekalian, alam semesta Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kecintaan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah saja mencintai Nabi kita Muhammad, diabadikan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah menyanjung, sanjungan itu adalah kata cinta dari Allah kepada nabinya yang bernama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah perintahkan kepada seluruh orang-orang beriman, baik dia kecil, muda ataupun tua, untuk selalu mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang patut dicintai siapa? Nabi manusia yang ada di atas dunia, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini kebalik. Jadi Nabi Muhammad sekarang ini agak susah Pak. Jadi orang-orang muslim ini baik kecil maupun dewasa agak susah untuk mencintai nabinya. Kenapa? Karena yang dilihat, yang ditonton sinetron, yang ditonton anak-anak muda yang banyak bahasa basinya. Kalau anak teman sekarang PHP, memberi harapan palsu, ya kan? Bahkan sama nabinya terkadang lupa nama Nabi Musa, siapa? Nabi akhir zaman Muhammad. Istrinya siapa ya istrinya? Muslim. Berapa umurnya? 15, 16, 17. Rasulullah punya istri pertama siapa namanya? Yang putra Rasulullah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya istri yang pertama siapa namanya? Al-Azhar ini ya. Al-Azhar ya. Siapa nama istri Rasul? Siti. Yang putri istri Rasul siapa namanya? Kita sebagai seorang muslim, anak-anakku sekalian, wajib untuk mengetahui kehidupan nabinya beserta keluarganya.
agar supaya kaum muslimin tidak mengambil contoh dari yang lain kecuali hanya kepada Rasulnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita adalah Nabi akhirus zaman yang kecintaan kepada umatnya melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Hingga akhir wafatnya Rasulullah bukan mengingat istrinya, bukan mengingat anaknya, tetapi Rasulullah menyebut ummati, ummati, umatku, umatku. Rasul begitu cinta dan begitu tingginya cinta Rasulullah kepada umatnya, hingga ketika Rasulullah ingin meninggalkan dunia ini, dia tidak ingat dengan istri dan anaknya, tetapi dia mengingat ummati, ummati, umatku, umatku. Umatku, umatku. Ketika Rasulullah masih hidup, datang istrinya Siti Aisyah. Jadi Rasulullah ini, Bapak dan Ibuku sekalian, punya istri pertama Siti Khadijah. Lanjut semua istri Rasulullah, dalam riwayat ada 9, ada yang menyatakan 11. Tetapi yang gadis satu, Siti Aisyah. Rasulullah di dalam riwayat sangat mencintai istrinya yang bernama Siti Khadijah. Siti Khadijah tidak pernah dimadu oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya, hingga Siti Khadijah meninggal dunia. Barulah Rasulullah SAW setelah beberapa tahun menikah. Ketika menikah dengan Siti Aisyah, selalu menyebutkan nama Siti Khadijah. Kalau Siti Aisyah membuat bubur harid, kalau bahasa Arabnya, kata Rasul, ya Aisyah, kasih keluarganya Siti Khadijah. Ya, kata Siti Aisyah. Kedua, setiap motong kibas kambing setelah dimasak, wahai Aisyah, berikan kepada keluarga Siti Khadijah, bagi. Ya, yang ketiga kali Siti Aisyah. Lama-lama selalu Siti Khadijah, selalu Siti Khadijah. Ya Rasul, apakah tidak ada kebaikan pada diriku? Selalu Siti Khadijah saja yang kau sebutkan. Wahai Siti Aisyah, kalau Khadijah aku mendapatkan anugerah cintanya, Allah memberikan cintanya Khadijah kepadamu. Tapi kalau kepadamu dan kepada istrimu yang lain, aku yang mencintai kalian. Tapi kalau Khadijah, anugerah Allah, cintanya Khadijah diberikan kepadamu. Maka hingga Rasulullah sudah menikah dengan istri yang lainnya, yang selalu disebut adalah Siti Khadijah. Ini pelajaran Bapak dan Ibuku sekalian, ya kan? Suka 2, 3, 4. Yang pertama jangan dilupakan, karena bagaimanapun diri kita pasti yang lari kepada lari yang pertama. Ya Bu ya? Ya Bu? Ya Bu? Ibu? Kok diem aja Bu? Pasti akan lari yang pertama. Rasulullah tidak pernah melupakan Siti Khadijah sampai kapanpun. Siti Aisyah istri Rasulullah. Dan ini juga pelajaran bagi kita Bapak dan Ibuku sekalian, karena Rasulullah SAW itu adalah pemimpin umat, rahmatan lil alamin. Kasih sayang Rasulullah kepada seluruh semesta alam, Rasulullah memberikan contoh yang sangat luar biasa. Terhadap istrinya Rasulullah mengatakan, sebaik-baiknya laki-laki, sebaik-baiknya orang adalah sebab yang paling baik terhadap istrinya.
sebaik-baiknya suami yang paling baik terhadap istrinya adalah aku, kata Rasulullah. Berarti Rasulullah itu subhanallah, ucapan, perkataannya, perbuatannya sangat lembut sekali. Ternyata Rasulullah itu kalau memanggil istrinya itu tidak pernah sebutan nama. Dia selalu dengan sebutan-sebutan yang indah. Ya habibati ta'ali, wahai kekasihku, sini saya duduk di sampingmu. Kalau manggil Siti Aisyah, ya Humairah ta'ali, wahai yang kemerahan pipinya, duduk di sini sayang di sampingku. Ibu-ibu pernah nggak dipanggil sama suaminya kayak begini? Bahkan kalau dipanggil kayak begini kaget dia, maksudnya jin mana ini? Ya kita bapak dan ibu sekalian, bapak-bapak juga ingin, ustaz-ustaz kita juga ingin manggil istrinya dengan sebutan yang indah, mengikuti Rasul. Apalagi kalau ustaz-ustaz kan banyak ya, kenal hadis, kenal ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul begitu banyak. Ingin mencontoh, tapi memang kita adalah manusia biasa, tidak bisa sepenuhnya mencontoh Rasulullah SAW. Begitu selesai acara manggil istrinya, ya habibati, ya habibati, diam aja istrinya, ya habibati. Begitu ketiga kali comor bubut di dunia. Di sananya ingin mengikuti Rasulullah, tetapi kemampuan kita berbeda dengan Rasulullah. Setidaknya kita bisa mengikuti yang kecil-kecilnya di hadapan Rasulullah SAW, agar kiranya di akhirat nanti kita masih diakui oleh Rasulullah sebagai umat. Bapak dan ibuku sekalian, ini Rasulullah mengajarkan kepada kita, keluarganya mengajarkan kepada kita, dari mulai tidur hingga tidur kembali, dari mulai tidur bangun tidur, dari mulai makan hingga selesai makan, dari mulai belajar hingga selesai belajar, dari mulai kita hidup berdagang hingga hidup kita berpolitik, hingga hidup kita di tengah-tengah masyarakat. Rasulullah mengajarkan semuanya, Bapak dan Ibu. Untuk itu, selain Rasulullah mengajarkan semua kehidupan, Rasulullah juga bicara, anak-anakku sekalian, pentingnya ilmu. Al-Quran bicara, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat kamu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Derajatnya banyak. Ini jamaknya jamak muannas. Banyak. Orang yang berilmu derajatnya banyak. Wa man arada dunya fa bi ilmi, wa man arada al-akhirah fa bi ilmi, wa man arada bainahuma, wa man arada huma. Barang siapa yang ingin kedua-duanya, dunia dan akhirat, fa bi ilmi, maka dengan ilmunya. Nah, ini anak-anak sekalian SMA, 10, 11, 12. Beberapa yang sudah kelas 12, detik-detik terakhir. Dan mohon maaf para asatidz atau kepala sekolah, di saya punya cerita. Ada kebetulan profesor dokter dari Jogja berangkat dia ke Timur Tengah. Dia ingin mendirikan sekolahan, dia ingin mendirikan sekolahan pendidikan. Bagaimana pendidikan itu sukses? Pendidikan sukses, dia konsultasi dengan ulama-ulama. Apa yang harus dimulai program dalam dunia pendidikan, atau yang disebut dengan kurikulum dan lain sebagainya, RPP, silabus dan lain sebagainya. Itu sampai di sana ketemu
Mereka berdua konsultasi, ulama yang di sana balik bertanya, ada yang profesor balik bertanya, di Indonesia kalau lulus SD bisa jadi apa? Jadi tukang parkir. Kalau lulus SMP, kalau lulus SMP bisa menjadi apa? Dia bilang paling office boy. Ini renungan anak-anaknya sekalian. Kalau lulus SMA berarti hanya sales saja. Lulus SMA apa jadi sales? Keliling, pakai dasi, bawa kenceng, masuk ke kampung-kampung. Kalau selesai S1 katanya ya agak enak lah, masuk di kantor, ngajar dan lain sebagainya. Kalau S2 rata-rata ya punya sekolah, ada yang ini, ada yang punya konsultan dan lain sebagainya. Dia langsung itu ulamanya ngitung SD berapa tahun? 6 tahun. SMP 3 tahun, berarti 9 tahun. Tambah lagi 3 tahun, SMA-nya 12 tahun. Tambah lagi S1 5 tahun, berapa? 17 tahun. Di Indonesia baru 17 tahun lamanya. 17 tahun lamanya mencari ilmu, baru bisa duduk pada posisi yang enak. Ini kegagalan Indonesia dalam dunia pendidikannya, Bapak dan Ibu sekalian. 17 tahun seorang anak bangsa Indonesia baru bisa duduk enak di dalam dia mengajar dan bekerja. Islam punya teori yang sangat luar biasa. Saya itu bilang di sini anak umur 6 tahun sebelum umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Di Indonesia banyak yang hafal Quran kan tadi? Banyak. Adakah kamu melihat orang yang hafal Quran jadi tukang parkir? Tidak ada. Orang yang hafal Quran umur 10 tahun ke bawah pernah kita lihat dia jadi tukang parkir, Bapak dan Ibu sekalian, di Indonesia yang Islamnya belum diterapkan secara keseluruhan. Di sini anak umur 16 tahun sudah hafal hadis arba'in, sudah hafal hadis, sudah hafal ilmu-ilmu Islam. Begitu masuk S1 sekalipun dia insinyur, syarat skripsinya harus hafal Al-Quran. Kalau tidak hafal Al-Quran, syarat skripsinya dibatalkan dan ditolak oleh dosen. Makanya terkenal tuh Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita ke Timur Tengah ada Bin Laden Group, Usama Bin Laden itu insinyur, Pak. Tapi banyak orang yang bilang dia bukan ulama. Tapi kalau menurut saya tuh mereka ulama, karena di sana ngambil insinyur S1 itu mengajukan skripsi harus hafal Al-Quran 30 juz. Kalau tidak hafal Al-Quran 30 juz, maka dia dibatalkan skripsi. Di sana dokter mau jurusan penyakit dalam juga begitu. Mengajukan tesisnya dia harus hafal Al-Quran dan ribuan hadis. Kalau dia sudah hafal baru diterima tesisnya. Kalau dia tidak hafal ditolak tesisnya. Subhanallah. Kita 17 tahun jadi dosen, baru S2 berarti berapa? 19 tahun. Dokter 5 tahun berarti berapa? 24 tahun kita baru bisa jadi doktor dan profesor. Ya kalau sampai umurnya, kalau tidak sampai umurnya kita tidak diakui di Indonesia, Bapak dan Ibu sekalian. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, yang saya bicarakan nih masalah keilmuannya. Ilmu itu tidak mudah. Nah itu masalah kurikulum masing-masing. Kalau di Timur Tengah kan memang Timur Tengah sana, kalau di Indonesia di Indonesia. Tapi kita bicara masalah ilmu,
Kita lihat anak-anak kita sekarang itu menyepelekan ilmu, meremehkan ilmu. Mereka acuh tak acuh dengan ilmu, seakan-akan mereka tidak punya harapan dan keinginan di masa yang akan datang. Akankah masih seperti ini saja? Di masa yang akan datang akan menghadapi kehidupan yang baru. Di masa yang akan datang punya pertanggungjawaban yang baru dalam kehidupannya. Nih dia, anak-anak kita tidak menyadari hal yang seperti ini. Ilmu itu dianggap sebuah khayalan. Wa in kana yudrakul ilmu bil muna makana yabqa fil bariyati jahilun. Kalau saja ilmu itu didapat dengan khayalan, enak amat ya jadi orang ini, uangnya banyak, punya mobil, punya rumah besar, khayal. Jikalau saja ilmu itu didapatnya dengan khayalan, maka tetaplah manusia itu dalam keadaan bodoh. Wudi'al ilmu ala syi'abin, kata Rasulullah. Posisi ilmu itu diletakkan pada posisi yang susah. Sekalipun ayahmu punya mobil, sekalipun anak-anakku sekalian datang ke Al-Azhar ini dilengkapi dengan fasilitas mobil, dipegangkan HP, Android, iPhone, semua sarana dan prasarana diberikan oleh orang tuamu, hai anakku, tapi tetap kau akan menghadapi ilmu itu akan susah. Kau akan menghadapi ilmu itu susah. Sekalipun kau datang dari rumahmu membawa mobil, parkir di depan sekolahanmu, bahkan mobilmu lebih bagus dari gurumu, tapi tetap kau akan menghadapi ilmu itu dalam keadaan susah. Susah. Madhab Imam Syafi'i, salah satu ulamanya, menyampaikan, lebih baik aku berperang melawan musuh di medan laga selama 30 tahun ketimbang aku harus belajar ilmu hanya 1 jam saja. Berarti ilmu Bapak dan Ibu sekalian. Aku lebih baik mengangkat senjata, bertempur di medan laga melawan musuh selama 30 tahun ketimbang aku harus duduk di majelis taklim untuk belajar 1 jam saja. Artinya begitu beratnya mencari ilmu anak-anak Islam. Dan ilmu tidak bisa dihayal. Ilmu itu tidak bisa dihayal, tidak bisa hanya dibayangkan, tetapi dilihat, dipelajari, dihayati, dipraktekkan anak-anakku sekalian, baru akan masuk ke dalam hati kita. Kalau ilmu sudah masuk ke dalam diri manusia, mendarah daging, maka jalannya adalah jalan ilmu. Pikirannya adalah pikiran orang yang berilmu, senyumnya adalah senyum orang yang berilmu, pandangan matanya adalah pandangan mata orang yang berilmu, jiwanya adalah jiwa orang yang berilmu. Setiap dia duduknya dengan ilmunya, berdiri dengan ilmunya, berjalan dengan ilmunya, maka dengan ilmu inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya ke derajat yang tinggi. Derajat yang tinggi. Ada istilah syair dalam bahasa Arab, al-ilmu saydun wal kitabatu qaidun qayyid suyudaka bil himari wasiqi. Ilmu itu adalah buruan, tulisannya itu adalah ikatannya. Ikatlah buruanmu dengan tali yang kencang, karena ini anak kita ini kalau enggak nih, karena kebetulan saya juga dalam dunia pesantren, punya anak SMP, SMA segede-gede gini juga, sebesar-besar ini juga sama. Memang penjagaannya luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan nih Al-Azhar bisa mewarnai Bandar Lampung dengan pendidikan Islamnya. Amin. Kita
Kita senang kalau sudah ada dunia pendidikan Islam, berarti Islam itu berkembang luar biasa. Sekarang memang harus bersaing anak-anakku sekalian. Mohon maaf, dalam ayat Al-Quran Allah menjelaskan la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sekali-kali kamu merasa aman dengan orang-orang kafir yang hidup di sekitar kamu. Artinya para ulama menafsirkan ini ayat Al-Quran, kalau andaikan orang di luar Islam itu punya sekolah, kita juga harus punya sekolahan Islam. Kalau sekarang orang-orang di luar Islam mendirikan boarding school, sistem pendidikan boarding school, kita juga harus ada boarding school. Kalau mereka belajar bahasa Inggris, buat mereka RPP, silabus, kurikulum, sistem bahasa Inggris, kita juga buat bahasa Inggris, Bapak dan Ibu. Kalau mereka punya pabrik minuman, kita juga harus buat pabrik minuman. Kalau mereka punya pasar, kita juga harus punya pasar. Kalau mereka menguasai ekonomi, kita juga harus bisa menguasai ekonomi. Kalau mereka bisa buat mobil, kita juga harus bisa buat mobil. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sekali-kali kamu merasa aman dengan orang-orang kafir yang hidup di sekitar kamu. Kita sudah saking amannya Bapak dan Ibu sekalian. Merasa aman, santai saja. Sehasta, sejengkal demi sejengkal, semeter demi semeter habis di Bapak dan Ibu sekalian. Orang di luar Islam sekarang sudah mendirikan sekolah boarding school. Berdiri lagi sekolah lagi yang besar dengan sistem-sistem mereka. Diajarkan anak kita untuk mencintai mereka, tidak diajarkan saja anak-anak kita ikut-ikutan. Apalagi besok nih Pak, biasanya hari Valentine ya. Tuh, hari Valentine besok. Anak-anakku sekalian, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia adalah dia. Artinya sama seperti mereka. Dalam ayat Al-Quran, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idz yasduruna ashtatan liyaraw a'malahum. Ini ayat nih anakku sekalian. Jadi nanti Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan tingkah laku kita. Dan kita dibangkitkan sesuai dengan keadaan kita, bersama siapa dan apa yang kita lakukan. Hari Valentine besok, nggak taunya ada yang meninggal. Begitu dibangkitkan oleh Allah, siapa yang dia cintai, sekalipun dia ngaku orang Islam, tapi kalau dia cintai adalah Valentino, maka dia dibangkitkan dengan Valentino. Allah perintahkan kepadanya, kau minta syafaat kepadanya, mampukah dia memberikan syafaat kepada? Di situ Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kita tidak boleh mengikuti gaya-gaya orang lain? Tahu Valentine? Anak SMA Al-Azhar tahu Valentine tidak? Segala sesuatu yang ngikutin terus. Ada mall baru, bikin apa, masuk sana. Dan beli apa enggak keliling-keliling, keluar lagi. Anak-anak kita ada mall baru, udah kita ke sana. Mall lagi baru ke sana. Keliling-keliling di mall, beli enggak apa enggak, turun lagi ke bawah. Enggak tahu kan, pengen ikut-ikutan. Itu yang terjadi sama anak-anak kita, sama kita semua nih. Begitu terjadi tabrakan.
Orang pada berhubung semua kepada ibu sekalian. Tahu berhubung kumpul. Datang dari belakang wartawan. Awas dia bilang. Bapak siapanya? Saya orang tuanya korban. Itu dibuka, kaget ya, silahkan kalau orang tua korban dilihat, gak taunya anak monyet yang dikumpul. Kata orang-orang sekitarnya, rasain tuh, ngaku tuh sebagai bapaknya monyet. Karena tadinya nggak tahu tapi ikut. Valentino itu siapa? Kita ikut-ikutan karena hari Valentine kita Valentine, hari kasih sayang. Bahkan bukan itu saja, gara-gara hari kasih sayang, mohon maaf anak-anakku sekalian, bukan itu saja, udah melebihi kasih sayang, sudah itu pergi ke pinggir laut, melakukan sesuatu hal yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, menutup segala kebaikan pada dirinya, tetap dilakukan. Padahal kita tahu Valentino itu aslinya Valentino namanya. Nama aslinya itu Valentino. Dia ini orang Kristen Protestan. Dia suka protes kepada gereja. Dulu gereja itu ikutan negara. Di luar negeri sana, Swiss, apa daerah mana itu, Paulus. Suka protes Valentino. Dipegang oleh pihak gereja, disiksa oleh pihak gereja, dibunuh oleh pihak gereja, dan dijadikan oleh orang Kristen Protestan, dijadikan hari kasih sayang. Umat Islam ikut-ikutan. Na'udzubillah. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Rasul. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia itu adalah bagian. Jangan sampai anak-anakku sekalian, kita umatnya Nabi Muhammad SAW, tetapi yang kita ikuti adalah Valentino. Yang kita ikuti adalah Nabi besar kita Muhammad SAW. Nabi besar kita adalah Nabi penyayang umat. Bahkan kasih sayang Rasulullah melebihi kasih sayang orang tua kita terhadap diri kita. Masya Allah. Subhanallah. Kasih sayang Rasulullah. Bahkan dalam riwayat ketika Rasulullah melihat iblis masuk ke dalam neraka, Rasulullah mengeluarkan air mata. Bahkan Rasulullah menghadap kepada Allah, ya Allah, bisakah iblis ini ditarik dari dalam api neraka untuk diselamatkan? Sampai begitu kasih sayangnya Rasulullah. Artinya kita wajib menyayangi dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anakku sekalian, salah alamat anak-anak kita hari ke Valentino banyak, SMA, SMP, bentuk-bentukan coklat dan lain sebagainya sudah bagus diikuti. Karena itu salah satu yang penghalang ilmu itu akan masuk ke dalam diri kita, tetapi begitu banyak maksiat di dalam diri kita. Mengikuti agama lain, kita orang Islam, kita mengikuti karakter kehidupan orang lain, itu adalah salah satu maksiat yang menutupi ilmu di dalam diri kita. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah beliau mengadu kepada gurunya Imam Waqi, syaqabtu ilal Waqi. Aku mengadu kepada Imam Waqi tentang susahnya aku untuk memahami pelajaran. Apa Imam Waqi menasihati kepada Imam Syafi'i? Antartil ma'asi, tinggalkan maksiat. Wahai anakku, tinggalkan maksiat. Al-ilmu nurun, kata ilmu itu adalah cahaya. Nurullahi la yuhda lil 'asi. Cahaya Allah tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Ini Bapak dan Ibu sekalian, memang ilmu susah benar. Cari ilmu Bapak dan Ibu sekalian.
mohon maaf, saya dari pesantren dari kecil Pak Ustaz. Dari kecil, dari lahir sudah di dunia pesantren, sampai sekarang pun masih mencari ilmu gitu. Jadi 1 tahun sekali kita cari ilmu, kita keliling dari pesantren ke pesantren, dari pesantren ke pesantren seluruh Indonesia. Kita temuin lagi ulamanya, bagaimana ini seperti ini, bagaimana Pak Kiai ini begini lagi, pergi lagi ke sana, cari lagi ilmu. Jadi kalau sistem dunia pendidikan menuntut ilmu nih, kalau dia dunia pendidikan menuntut ilmu itu dari, kalau pemerintah Indonesia berapa tahun Pak sekarang? Ujar 12 tahun 12 tahun ya, dari umur 7 tahun pokoknya selama 12 tahun tuh ini pendidikan nasional anak-anakku sekalian. Tapi kalau pendidikan Islam dari buaya sampai ke liang kubur. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, minal mahdi ilal lahdi, dari buaya hingga ke liang kubur. Kalau sistem pendidikan yang ada di negara kita, wajar nikdas 12 tahun. Setelah 12 tahun dah mau belajar mau enggak. Tapi kalau sistem di dalam Islam dari buaya hingga ke liang lahat, artinya dari buaya sampai ke liang lahat, berapapun umur kita, mau 100 tahun, apabila umur kita sampai kepada 100 tahun, tetap diwajibkan atas diri kita untuk mencari ilmu. Paham anak-anakku sekalian? Yang putra paham? Yang putri paham? Sama kayak anak-anak saya, seumurannya begini nih. Seumurannya 18 tahun, 17 tahun, 16 tahun. Ada yang 20 tahun. Kadang itu ada yang wajahnya boros, umurnya masih muda. Wajah boros, umur masih muda. Ada lagi satu lagi anak-anakku sekalian yang harus dijaga. Mau sukses hidupnya? Mau sukses hidupnya? Yang putra mau sukses hidupnya? Mau sukses? Yang putri mau sukses hidupnya? Yang putra? Ada 3 hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh seorang penuntut ilmu, dan dia akan terus melakukannya, bahkan dijadikannya sebagai rutinitas kehidupan. 1, seorang penuntut ilmu di dalam kitabnya lan tanalul ilma illa bisiddatin, kamu tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sabundika an tafsiriha Imam Syafi'i. Saya akan sampaikan kepada kamu. 1, dzakaun, cerdas. Seorang penuntut ilmu harus cerdas membagi waktu untuk menyembah kepada Allah, membagi waktu untuk belajar, membagi waktu untuk bisa masuk ke dalam sekolah, membagi waktu dengan sebaik-baiknya. Ada kharitatul hayah, ada peta kehidupan. Anak-anakku sekalian, ini boleh belajar. Dulu saya waktu pesantren masih belajar di Jawa Timur, saya buat kharitatul hayah, peta kehidupan. Setelah dari sini kemana? Setelah dari sini kemana? Umur sekian berapa? Umur sekian harus apa yang kita lakukan? Kharitatul hayah, peta kehidupan. Jadi anak-anakku sekalian punya peta kehidupan di dalam rumahnya. Oh, saya 3 tahun harus selesai dari Al-Azhar. Setelah 3 tahun saya mau masuk kuliah, kuliahnya di mana? Kalau andai kata kuliahnya di negeri berarti persaingannya ketat.
3 tahun sebelum itu sudah mulai dipersiapkan. Persiapkan dengan sebaik-baiknya mungkin. Setelah kuliah umur sekian, apa yang harus saya lakukan? Umur sekian saya harus berangkat ibadah haji. Umur sekian saya harus menikah. Umur sekian saya harus keluar. Semuanya itu khuritatul hayat, diikat dengan sholat 5 waktu, dengan sholat tahajud, dengan sholat duha, puasa Senin Kemis. Anak-anakku sekalian, jangan ditinggalkan. Itu yang menghantarkan kita menjadi orang yang sukses dunia dan puasa Senin Kemis jangan ditinggalkan. Puasa Senin Kemis, anak-anakku sekalian, puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis, sholat tahajud, sholat duha, jangan ditinggalkan. Sholat tahajud itu pekerjaan yang dilakukan oleh para nabi, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah meninggalkan sholat malamnya. Sampai lagi dilanjutkan oleh para ulama, para aulia, para sahabat Rasul, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dilanjutkan lagi oleh para ulama-ulama yang istiqamah di jalan Allah, tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Sholat tahajud itu adalah pekerjaannya para murid-murid yang sedang mencari ilmu. Kalau dulu tuh Ustaz ya, kalau kita pulang liburan, datang orang tua, begitu malam masih tidur saja. Begitu pagi habis sholat subuh kita ditegur, ini pekerjaannya orang mencari ilmu. Mana mungkin ilmu bisa didapat kalau pekerjaannya hanya tidur saja. Jadi ilmu itu adalah syarat diangkatnya derajat kita. Tahajud itu adalah mengikat derajat kita supaya tetap diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, tahajud, duha, puasa Senin, kecerdasan ini pikiran dengan kecerdasan hati. Jadi hati dengan ini dijadikan satu kecerdasannya. Banyak orang pintar tapi tidak punya akhlak, anak-anakku sekalian. Nanti ilmu ini masih di bawah lagi, dia di bawah akhlak. Al-adabu fawqal ilmi, akhlak itu di atas ilmu. Jadi kita punya ilmu tinggi, kalau tidak punya akhlak, apalah artinya ilmu yang tinggi? Anak-anakku sekalian, zakarun wa hirsun, waktu, kesempatan, wajtihadun, bersungguh-sungguh, wa dirhamun, dana, keuangan, wa sohbatul ustad, bersahabat dengan guru. Bersahabat dengan guru, anak-anakku sekalian, maksudnya kita punya akhlak terhadap guru. Nah, ini dia. Sekarang Pak, bentar-bentar kalau jaga anak dimarahin saya guru juga Bapak Ibu sekalian. Saya kalau melihat anak saya nggak sholat, kalau saya paksa kejar, saya sahabat pakai rotan. Walaupun orang tuanya datang, saya kasih, saya pulang. Oh ini ham dari ham, nggak ada ham-haman. Zaman dulu Bapak dan Ibu sekalian, kita mendidik anak, ini kita semua guru Bapak dan Ibu. Kita disambut sama guru kita dijaga sama guru kita terima apa adanya. Tapi alhasil melihat anak-anakku sekalian, begitu banyaknya orang tua kita dulu cerdas dan pintar dan punya akhlak. Zaman sekarang nih anak susah. Makanya anak-anakku sekalian, ketika guru menegur dirimu, ketika marah denganmu, ketika mukul kepadamu, bukanlah dia benci, tapi dia sayang kepadamu. Anakku sekalian, ketika guru melihat dirimu, menegur dirimu, mencubit dirimu,
menasehati dirimu. Bahkan lebih dari itu, guru tidak benci terhadap dirimu, tetapi guru sayang terhadap dirimu. Ini Ustaz, kalau kita udah sebulan saja nggak dimarahin Pak Kiai itu dulu, kita cari-cari kesalahan untuk dimarahin Pak Kiai. Kata-kata Pak Kiai ini kita dekat-dekat sama Pak Kiai supaya dipegang, cubit dan lain sebagainya. Ini ada pihak-pihak orang yang mengajarkan kepada murid supaya murid nggak usah lah hormat sama guru. Kalau salah nggak usah lah cium-cium tangan. Perlu anak-anakku sekalian. Kadang kepintaran itu tidak muncul karena kecerdasan dia saja, tetapi kadang kepintaran itu datang pada diri seorang anak karena ridhonya seorang guru sangat penting terhadap anak. Saya punya cerita, saya punya teman. Jadi waktu di pondok nih, anak-anakku sekalian, ini anak bodoh. Belajar, teman-teman yang sudah bisa dia bodoh. Sewaktu-waktu istri Pak Kiai itu cincinnya jatuh ke kloset. Cincin. Asli ini ada orangnya. Jadi dia ulama besar di daerah Bogor. Jatuh. Kata Pak Kiai, siapa ini yang bisa ambil cincin istri saya? Gak ada yang mau kan? Ada satu nih anak bodoh, tapi dia saking nurutnya nih sama gurunya, sama kiainya. Pak Kiai, saya dah yang ambil. Oh silakan. Dibukanya itu sejitek, cari, ketemu, dicuci sama dia, bersih, kasihkan ke istri Pak Kiai. Kata Pak Kiainya, wahai anakku, kau ambil anakku, nikahilah oleh dirimu. Kata anak santri tadi ini yang bodoh nih murid, Pak Kiai, saya nggak sanggup lah nikahi. Saya ini bodoh. Pak Kiai kan tahu sendiri, saya di sini paling bodoh di sekolah ini. Enggak, saya yakin semua ilmu yang ada pada diri saya ridho untuk diri kamu. Ambil anak saya, kamu nikahi. Setelah itu menjadi ulama besar, semua ilmu dia bisa bawa. Keridhaan. Jadi keridhaan seorang guru, anak-anakku sekalian, sangat penting terhadap diri. Ketemu guru, assalamualaikum, tanya apa kabarnya, Pak, cium tangannya. Jangan pernah merasa tinggi, sekalipun dirimu adalah anak orang kaya. Yang kaya adalah ayah dan ibu. Dirimu tidak punya apa-apa, anak-anak. Kalau kata ayah dan ibu melepaskan bajumu sekarang juga, maka sekarang juga anak-anakku sekalian dalam keadaan telanjang, tidak memiliki harta dan benda selain menantu yang ada pada diri. Kita belum jadi apa-apa, anak-anakku sekalian, dan kita bukan siapa-siapa. Maka kalau kita tidak ada keridhaan dari orang-orang yang memberikan ilmu kepada kita, maka kita pun bukan siapa-siapa. Ada lagi satu kisah Imam Syafi'i belajar dengan seorang ulama. Begitu belajar, setiap hari kata gurunya, kamu mandikan ini kuda, kamu bersihkan kandang kuda. Setiap hari Imam Syafi'i diperintah begitu selama kurang lebih 3 tahun. 3 tahun mandiin kuda, bersihkan kandang kuda. Setelah 3 tahun Imam Syafi'i memberanikan dirinya. Dia bertanya, wahai Tuan Guru, sudah 3 tahun aku tinggal di tempat ini, ingin belajar ilmu kepadamu. Tapi setelah 3 tahun ini, selama 3 tahun ini, aku memandikan kuda dan membersihkan kandang kuda. Wahai Imam Syafi'i, mulai detik ini, engkau silakan pulang. Belajar ilmu sudah selesai. Engkau akan menjadi seorang ulama.
Tulang Imam Syafi'i menjadi ulama besar pada dunia Islam. Semua ilmu yang ada pada gurunya ditransfer oleh Allah Subhanahu wa taala karena keridhaan seorang guru. Ya, anakku sekalian, hormat sama gurunya, sayang sama gurunya, menghormati guru. Menghormati guru harus menjalankan apa yang dipintanya. Kalau kata gurunya di zaman sekarang, karena dunia pendidikan, Pak, dinas pendidikan, Kementerian Pendidikan ini, mohon maaf, mohon ampun kepada Allah, ngasih peraturannya yang gagah, ngasih lagi, tambah lagi HAM dan lain sebagainya. Guru pegang sebentar sedikit aja, langsung HAM, masuk sel. Gurunya dibicara sama muridnya tuh. Saya kaget, karena saya ketinggalan dunia pendidikan. Jadi kalau sudah mendengar guru ada lagi ditambah lagi mahasiswa demo ke dosennya di demo, ada lagi murid demo kepada gurunya supaya gurunya dikeluarkan. Na'udzubillah min dzalik. Sejelek apapun gurumu, hai anakku sekalian, dia adalah gurumu yang harus dihormati. Ambil yang baiknya, yang buruknya jangan kau ambil. Ini guru salah langsung demo sama muridnya. Dia kira nih murid dengan mendemo guru karena nonton TV. Nonton TV sinetron, gurunya demo. Gurunya suruh keluar sama murid-muridnya. Na'udzubillah min dzalik. Seujung kuku pun kita tetap akan menjadi anak yang durhaka kepada gurunya. Hati-hati anak-anakku sekalian, durhaka itu bukan hanya kepada Allah. Ada durhaka kepada orang tua, ada durhaka kepada guru, ada durhaka dengan ilmunya, ada orang yang durhaka kepada adiknya, kakaknya, ada yang durhaka sesama kaum musliminnya, macam-macam orang yang durhaka itu banyak. Saya punya cerita, ini kisah nyata. Mungkin di sini ada yang dari Gontor mungkin ya. Saya juga saat di Gontor cerita di tahun 65 itu kejadian Bapak dan Ibu sekalian. Santri-santri demo, murid-murid demo supaya kiai yang turun dari pondok. Gak usah jadi pimpinan pondok lagi. Kiai saya langsung ambil surat warna putih, kertas, dia tulis pakai tangan bahwasanya hari ini 1000 santri harus dikeluarkan dari pondok pesantren. Dikeluarkan 1000 santri Bapak dan Ibu sekalian tanpa pandang bulu. Begitu selesai dikeluarkan, 50% dari mereka ada yang stres, ada yang gila, ada yang ini. Kenapa? Karena satu, menginginkan kiai itu supaya turun. Ini adalah sifat durhaka. Durhaka orang dikasih ilmu sama guru, begitu dikasih ilmu sama guru, bukannya dia menghormati berterima kasih kepada gurunya, malah justru berbalik. Guru dituntut karena dia sudah membit saya tidak terima karena dia menghina saya harus menjalankan dia. Zaman sekarang begitu Bapak dan Ibu. Zaman sekarang sudah seperti itu. Anak-anak sekalian, nilai-nilai norma sebagai seorang murid tidak bisa dijaga lagi kepada guru. Harus anak-anak sekalian. Kita dekati guru, sohbatul ustaz, wadul sama waktu yang sangat adil. Cari ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari buaya hingga kalian cari ilmu susah, ilmu yang angkat derajat kita. Apalagi sekarang Bapak dan Ibu sekalian, kelihatan sekali pendidikan Islam itu sangat bersaing sekali dengan pendidikan orang di luar Islam. Sangat bersaing. Sangat bersaing dan sangat terlihat sekali dan kelihatan sekali persaingan. Artinya ini perang ghazwul fikri, perang otak saraf anak-anakku sekalian. Jadi kalau perang otak saraf ini, siapa yang mewarnai itulah yang menang, dan siapa yang diwarnai itulah yang kalah anak-anakku sekalian. Jadi kalau dia menang dia bisa mewarnai. Kalau kita menang, kita bisa mewarnai. Kalau mereka yang menang, mereka yang mewarnai kita. Tapi kalau kita yang kalah,
kita yang diwarnai. Sudah belajar agama 1 minggu, 2 jam aja. 2 jam 1 minggu, 2 jam. Jadi Bapak Kepala Sekolah mohon maaf, saya buat kurikulum sendiri akhirnya Pak. Saya buat kurikulum 2. Kurikulum Diknas saya buat, kurikulum pesantren saya buat. Kalau orang Diknas datang saya tunjukin kurikulum dia. Begitu prakteknya di pesantren saya pakai kurikulum yang kedua. Begitu datang lagi orang Diknas saya tunjukin lagi kurikulum yang pertama punya Diknas. Begitu kurikulum pondok saya pakai lagi setelah mereka pergi. Boleh bungkus. Kalau nggak begitu bingung ngikutin mereka. 1 minggu cuma 2 jam belajar agama, ngerti apa anak kita? 2 jam belajar agama. Baru juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, buka bukunya sekarang ini. Kita absen dulu. Siapa nama kamu? Kenapa ini tidak masuk? Baru nanya-nanya begini udah habis jamnya Bapak dan Ibu sekalian. 1 minggu cuma 2 jam. Ya kalau gurunya masuk rajin, nggak masuk ya sudah 1 minggu nggak belajar agama anak-anak. Ya. Dan mudah-mudahan kalau Al-Azhar